Perkenalkan, nama saya Melati Panjaitan. Saya dari kelas 11 A22, NPM 2115010094. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah dengan materi makhluk hidup dan lingkungan hidup. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nurhayati Panjaitan. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA dengan materi lingkungan hidup dan makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum juga kita mulai pelajaran, Ibu absen anak-anak dulu ya. Nah, karena semuanya sudah hadir, biar lebih semangat, Ibu akan ajak anak-anak semua untuk bernyanyi. Nah, judul lagu kita hari ini yaitu Ciri-ciri Makhluk Hidup, yang liriknya akan Ibu tampilkan, dan lagunya seperti lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Mari kita bernyanyi anak-anak. 1, 2, 3. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1. Makan, 2. bernapas, 3. berkembang biak, 4. tumbuh, 5. bergerak, pekat terhadap rangsang. Sekali lagi. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1. makan, 2. bernapas, 3. berkembang biak, 4. tumbuh, 5. bergerak, peka terhadap rangsang. Oke, anak-anak semua masih semangat kan? Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah bernyanyi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa kita menyanyikan lagu itu? Karena hari ini materi kita tentang makhluk hidup dan lingkungan hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3. Yang pertama, manusia, yang kedua, tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Dan manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak semua, tadi kita kan sudah bernyanyi. Yang lagu kita tadi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari lagu itu kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Dan ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Yang ketiga mengalami pertumbuhan. Yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap rangsang. Contoh cara bergerak, manusia berjalan menggunakan kaki, cicak merayap di dinding menggunakan kakinya. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru,
Ikan bernapas menggunakan insang, dan tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Contoh makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan pada hewan misalnya kucing, yang dimana kucing berawal dari anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu berkembang biak. Cara perkembangan makhluk hidup melahirkan yaitu manusia, sapi, kucing. Sedangkan yang bertelur terdiri atas ayam, ikan, dan bebek. Selanjutnya yaitu makan dan minum. Contoh makanan makhluk hidup, sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya, pada putri malu bila kita sentuh. Nah, tadi kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke lingkungan hidup. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal bersama-sama, mencakup makhluk hidup dan komponen lainnya. Lingkungan hidup terdiri dari dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, di mana tadi kita sudah belajar tentang makhluk hidup, di mana makhluk hidup ada tiga, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Berarti dapat disimpulkan bahwa lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Adapun contoh lingkungan abiotik yaitu matahari, awan, bintang, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah belajar tentang makhluk hidup dan lingkungan hidup. Sekarang kita masuk ke dalam hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Apa sih hubungannya? Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan adalah bahwa setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya atau disebut habitat. Makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup, misalnya seperti manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk makanannya. Contoh yang lebih mudah yaitu kita membutuhkan lingkungan abiotik di matahari untuk menjemur pakaian dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak semua, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu makhluk hidup, lingkungan hidup, dan apa hubungan keduanya. Nah, mengapa bintang, matahari bukan merupakan makhluk hidup? Jelas karena mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi. Mereka tidak bernapas, tidak membutuhkan makanan, dan tidak berkembang biak. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan apa itu makhluk hidup, lingkungan hidup, dan hubungannya, hari ini kita akan mengadakan kuis. Nah, Ibu akan mengasih soalnya dan tolong dikerjakan ya. Ibu akan memberikan soalnya dan bagi siapa yang bisa menjawab akan Ibu berikan nilai tambahan. Pertanyaannya, coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat dalam gambar tersebut. Ya, betul. Bahwa dari gambar tersebut kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu tumbuhan memerlukan air. Dalam gambar tersebut seorang ibu menyiram tanaman. Berikutnya hewan memerlukan makanan, di mana ayah pada gambar tersebut sedang memberikan makan ayam. Dan di situ ayam juga berkembang biak. Dan ada juga manusia berkembang biak yang dimana dalam gambar tersebut terdiri dari
ayah, ibu, dan anak. Dan di situ juga ayah memerlukan minuman, dan dalam gambar tersebut ada tempat minum. Kemudian ayam bergerak, ayam nampak menuju makanan. Nah, anak-anak semua sudah pada tahu kan tentang makhluk hidup dan lingkungan hidup. Nah, sebelum kita pulang, ibu akan memberikan kalian tugas, dan tugasnya itu akan dikumpulkan minggu depan. Ini dia tugasnya, dan tolong dikerjakan ya anak-anak. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, jadi kesimpulannya adalah bahwa hubungan makhluk hidup dengan lingkungan itu bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya atau disebut habitat. Makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Contohnya, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk makanannya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Tentu menyenangkan bukan? Ya, sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Ya, hari ini kita akan bernyanyi dengan judul lagu Ciptaan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Burung di udara, ciptaan Tuhan. Pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di lautan, ciptaan Tuhan. Bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan, aku sayang semua ciptaan Tuhan. Oke, anak-anak semua, mari kita berdoa agar kita diberkati Tuhan saat pulang nanti ke rumah. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.